Butia dulu. Saya dulu. Kalau saya ada sedikit tantangan saya sebagai dosen, terutama mahasiswa di program studi animasi UDINUS itu merasa tertantang gitu untuk bisa belajar animasi. Mereka tuh justru Bu, saya pengen belajar A, belajar B. Jadi komunikasi di antara masing-masing mahasiswa, dosen itu juga saya jadi rasa semangat sendiri untuk belajar lagi dengan animasi. Challenging. Ya. Apa tantangan yang paling besar, Butia? Tantangan paling besarnya, mungkin dari beberapa anak-anak itu karena mereka haus akan ilmu. Jadi saya sendiri juga karena animasi sendiri kan semakin bertambah tahun, semakin ada produk baru, semakin ada teknologi yang baru. Nah otomatis saya sendiri pun juga harus belajar lagi, dan mahasiswa sendiri pun juga masa tertantang juga, Bu belajar ini, Bu belajar ini. Jadi tantangannya adalah selalu menemukan ada yang baru, begitu ya. Nah kalau Bu Nia, ini masih setahun ya bergabung, masih unyu-unyu ya Bu. Gimana kesan-kesannya Bu Nia? Ya sebenarnya memang saya asli dari Jakarta, jadi baru 1 tahun ini bergabung dengan UDINUS. Jadi kebetulan kalau kesan pesannya mungkin masih dibandingkan Butia lebih newbie. Tapi sejauh ini saya lihat teman-teman atau mahasiswa animasi di UDINUS itu memang latar belakangnya itu lebih bervariasi. Jadi mereka ada yang dari SMK, ada yang memang dari SMA umum gitu ya. Jadi untuk memulai sebuah materi pembelajaran itu ada kita harus lihat itu dulu gitu. Gitu. Jadi menurut saya pribadi pengalaman saya mengajar memang dari situ lebih menantang. Gitu. Oke, jadi background masing-masing mahasiswa ini berpengaruh ya Bu Nita? Ya tentu. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Ya. Ya pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana animasi UDINUS. Butia dan Bu Nita, boleh dijelaskan bagaimana sih tadi yang disampaikan melalui video tadi? Oke. Jadi mungkin bisa dilihat langsung, atau mungkin sekarang mungkin pemirsa bisa melihat langsung di webnya animasi UDINUS, atau mungkin dari ada animasi DINUS ICD /pameran. Nah di situ ada beberapa galeri di situ. Nah ini nanti para pemirsa bisa lihat, bisa klik salah satu mau galeri mana. Ada animasi 2D, ada 3D, terus kemudian ada stop motion, ada motion graphics, sama ilustrasi. Nah, dari beberapa galeri ini tadi, itu melalui proses kurasi yang lumayan alot, jadi dari beberapa dosen-dosen, saya termasuk Bunita juga, ini menyeleksi beberapa karya tugas akhir mahasiswa, karya akhir semester juga. Nah, dari beberapa hasil karya itu tadi, akhirnya dipilih beberapa untuk dimasukkan ke galeri. Jadi tadi adalah persembahan dari teman-teman di 4 animasi UDINUS, yaitu karya-karyanya mereka, begitu ya, dirangkum begitu dalam sebuah pameran, gitu ya. Bu Nita, silakan tanggapannya. Iya, sebenarnya menambah dari Butia ya. Jadi kalau kita lihat ada 5 kategori karya tadi sudah dijelaskan, dan partisipannya itu ada 4 angkatan yang berbeda.
Dan kebetulan memang kita membuat exhibition ini atau pameran ini tuh sekaligus sebagai momen selebrasi. Karena kebetulan ada angkatan pertama yang lulus semester ini, yaitu tahun 2016. Dan selanjutnya ada 2017, 18, dan 19 yang berpartisipasi. Jadi tentunya nanti kalau kita melihat hasil-hasil karyanya, ada variasi dari kompleksitas karya-karya yang dihasilkan karena memang mewakili 4 tingkatan studi gitu, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi keseluruhannya seperti disampaikan Bu Tia tadi memang sudah melalui kurasi, jadi kami harap memang selain menginspirasi nanti ada beberapa poin yang bisa dipelajari gitu. Yang lebih menarik lagi ini adalah lulusan angkatan pertama ya, untuk di 4 animasi Udinus ini. Baik, dari semua tadi yang memamerkan hasil karyanya itu total ada berapa orang, Bu Tia? Kurang lebih ada 60 karya. 60 Jadi, karya? Ada satu mahasiswa yang dia misalnya 2 karya yang bagus. Oh, jadi boleh satu mahasiswa boleh, 2 karya? Boleh, ya. Misalnya dari karya ilustrasi, dia membuat 1 karya. Kemudian di animasi 2D ternyata karyanya juga bagus, jadi dimasukkan juga. Jadi kami di tim kurasi ini melihat prosesnya itu tadi di beberapa karya, terus kemudian dipamerkan dari 1 karya. Oke, Bu Nita, apa kriterianya karya ini layak dipamerkan dan tidak layak dipamerkan? Oke, mungkin kalau saya perjelas dahulu, memang karya-karya ini kan adalah hasil luaran dari mata kuliah, dan mata kuliah ini kan kerjakan ini tugasnya itu ada yang individu, ada yang secara tim, dan sistemnya ada yang bahkan seperti studio mini gitu. Jadi kalau dilihat itu tentu di kualitas akhir dari karyanya dan bagaimana karya itu memang sesuai dengan brief yang kita berikan gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang ada tingkatan kompleksitas yang berbeda. Seperti contohnya aja, nanti kita akan jumpai karya-karya yang mungkin pada awalnya itu mahasiswa lebih diberi pertanggungjawaban untuk mengeksplorasi idenya dulu, lalu di tingkat berikutnya mereka diberi percayaan untuk membuat ceritanya gitu, dan kemudian cerita itu yang nanti harus divisualisasikan gitu melalui visual storytellingnya. Gitu. Ide-ide apa yang sekarang dekat dengan teman-teman mahasiswa, Bu Nita? Ide-idenya, oke, sebenarnya sih kalau memang secara general kita bebaskan sekali, itu pasti ada sedikit mengena pada isu-isu yang terjadi yang hangat saat ini ya, misalnya tentang di rumah aja atau tentang gimana kita beradaptasi gitu. Cuman memang dari kami ada sedikit limitasi gimana supaya isu atau tema yang diangkat itu lebih relevan ke lebih banyak orang gitu. Jadi masih seputar pandemi. Ini bagaimana pesan ini sampai ke masyarakat, kalau melalui animasi pasti lebih menarik begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di Special Talk Show, kami akan segera kembali untuk Anda. Fakultas Teknik Universitas Nusantara adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Nusantara memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri,
Ya, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana karya dari teman-teman D4 Animasi Udinus tadi adalah 2D ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit Bu Tia? Oke, kalau dari animasi 2D sendiri, ini dari beberapa angkatan. Nah, mulai dari angkatan awal di semester 2, mereka sudah mulai belajar basic dulu. Misalnya 12 prinsip animasi, terus kemudian caranya mereka atau karakter ini bergerak atau membuat karakter, itu sudah ada. Kalau yang tadi kita saksikan itu termasuk basic atau tidak? Tadi ada beberapa yang dari basic dasar, kemudian ada yang tingkat advance. Nah, di tingkat advance ini ada mahasiswa yang sudah mulai mengkompos cerita, terus kemudian memproduksi animasi di kelas produksi animasi 2D. Nah, di kelas produksi animasi 2D sini, mahasiswa membuat kelompok. Terus kemudian kelompok itu tadi dibentuk dalam satu studio, mereka menamai studio mereka masing-masing. Terus kemudian dari masing-masing studio ini mempunyai cerita dari masing-masing sendiri, ada di bagian cerita, terus kemudian ada yang bagian komposisi. Jadi mahasiswa sendiri itu sudah diajarkan bagaimana mengelola sebuah studio. Melalui kelas produksi animasi 2D ini tadi. Ya, Bu Dita, kalau tadi dari film yang kita saksikan bersama, apa pesan yang ingin disampaikan dari karya mahasiswa ini? Iya, mungkin kalau tema secara keseluruhannya memang agak berbeda di setiap mata kuliah atau luaran tugasnya, tapi seringkali kita melatih mahasiswa dalam membuat cerita itu ada menyinggung sedikit ke isu sosial atau kalau isu tadi tentang apa? Kalau tadi itu sebenarnya adalah showreel. Jadi kompilasi dari cuplikan-cuplikan karya yang memang kita sudah buat itu berdasarkan kategorinya. Jadi untuk yang tadi barusan itu adalah 2D. Jadi kalau dilihat itu ada seperti tadi dijelaskan Bu Tia, berbeda level tingkatannya dari 4 angkatan yang berbeda. Itu dari semester 2 sampai semester 8. Jadi dicuplik, diambil sedikit-sedikit gitu, terus dijadikan satu untuk memberikan gambaran awal sebenarnya, untuk menarik hati. Kalau untuk pemirsa dan masyarakat awam tidak bisa membedakan mana yang basic, mana yang sudah advance. Tapi kalau untuk dosennya pasti sudah tahu ya. Cirinya gimana sih Bu Dita? Kalau yang advance seperti apa, yang basic seperti apa? Mungkin kalau secara awam ya, kalau kita lihat dari sebelum gambar itu bergerak dulu deh, misalnya dari karakternya dulu gitu. Kalau misalnya dari basic, pasti kita nggak akan meminta mahasiswa untuk membuat sebuah desain karakter yang kompleks. Sesimpel membuat bola, tapi punya tangan kaki misalnya. Dan bagaimana dengan simple form seperti itu, bola itu kita bisa kenali bola yang sifatnya itu misalnya sombong, atau bola yang males, bola yang ceria, cara mantulnya kan beda gitu ya. Nah, tapi kalau yang kompleks tentu dengan desain karakternya sendiri itu udah sebuah proses gitu. Mereka bagaimana membuat, misalnya karakter yang sama-sama tinggi, orang cowok, tapi cara jalannya itu beda gitu. Mereka satu itu ceria, satu itu lebih ke yang sombong gitu ya gitu. Oke, baik. Nah, film animasi ini memang bisa dibilang mesin pencetak uang begitu ya. Kita saksikan bersama bahwa kalau ada di XX1 film animasi itu banyak diminati dari segala macam usia begitu ya. Seperti Frozen, itu semua orang juga mengenal begitu ya. Nah, kalau dari pandangan Bu Tia sendiri, mampukah teman-teman dari D4 Animasi Udinus bersaing di skala internasional nantinya? Kalau saya sendiri secara pribadi, pede ya, confidence. Jadi mahasiswa sendiri juga karena dari basicnya sudah diberitahu masing-masing seperti ini, tekniknya seperti ini, dan karakter atau pribadi mahasiswa sendiri itu haus akan, seperti tadi saya singgung, mereka suka belajar, ada info terbaru, mereka suka coba update berita terbarunya tentang animasi. Jadi secara teknis mereka sudah dapat, terus kemudian dari kemauan sendiri untuk bisa meraih satu goal sendiri juga ada. Jadi saya pede aja. Iya. Baik, untuk persiapannya sendiri di pameran ini berapa lama, Bu Nita? Sebenarnya kalau secara intensifnya kurang lebih 2 bulan ya, Mbak Tia ya. Jadi tentunya setelah semesternya itu menjelang selesai dan proyek-proyeknya itu sudah mulai rampung ya, udah mulai matang gitu, kita mulai melakukan kurasi dan proses detailnya gitu. Tapi kalau dari perencanaan keseluruhannya sih memang kurang lebih 1 semester ya. Jadi dari akhir tahun ajaran yang lalu, yaitu dari akhir tahun bulan Desember yang lalu. Gitu. 2 bulan. Nah, kita supaya ya lebih yakin lagi gimana sih persiapan 2 bulan ini, hasilnya seperti apa. Kita saksikan lagi, ini tayangan video ini tentang motion graphic ya. Kita saksikan bersama pemirsa.
Iya, tadi sudah kita saksikan bersama pemirsa. Sekarang saya mau menanyakan langsung dengan pakarnya, Bu Tia, apa bedanya yang 2D tadi dengan yang motion graphic ini? Oke, mungkin kalau orang selain dari animasi mungkin lihat 2D sama motion graphic mungkin sama gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di animasi 2D mungkin masih ada sedikit effort di frame by frame-nya atau dari tekniknya. Sedangkan di motion graphic ini ada hanya gambar yang bergerak, jadi dari satu basic shapes terus kemudian digerakkan atau dikompilasi menjadi satu gerakan yang tidak sekompleks animasi 2D. Nah, di motion graphic ini hanya menggabungkan beberapa shape atau beberapa bagian dari shapes gambarnya. Nah, dari animasi motion graphic ini ada dua kategori. Jadi di motion graphics ini ada buat opening dan closing dari produksi animasi 2D. Jadi ada openingnya ketika ada creditsnya itu. Nah, dari animasi itu di animasi 2D 1 itu ada gerakan yang seperti itu, ada opening sama closingnya. Terus kemudian kalau yang dari tadi ada beberapa mungkin bisa dilihat dari Corbusier, ada dari Hayao Miyazaki. Nah, di situ mungkin bisa dilihat ada beberapa gambar yang kemudian jadi idola mereka, terus kemudian dijadikan jadi motion graphics. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di perbincangan kita di segmen berikutnya. Nanti saya akan bertanya ke Bu Nita, ini kira-kira sponsornya dapat dari mana saja? Apakah pemerintah juga turut berkontribusi dalam pameran ini? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Kami akan segera kembali. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus kite kudasai. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. For a better Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show 1 jam bersama Animasi Udinus. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Saya kembali ke Bu Nita. Bu Nita, bagaimana support dari pemerintah untuk galeri ini? Apakah ada? Oke, kebetulan untuk kali ini karena memang perdana ya, dan wujudnya itu bentuknya adalah virtual, jadi memang lebih menarik dari segi ya pendanaan juga berbeda ya. Pemerintah kebetulan belum ada pendanaan untuk pameran kali ini. Kalau ada dukungan tentunya ada, lebih ke dalam bentuk ada kerjasama proyek gitu ya. Beberapa proyek yang sudah berjalan diselesaikan oleh mahasiswa kami itu ada mendapatkan dari pemerintah gitu. Jadi dari BNPB waktu itu kalau di track lagi di
website Udinus itu pernah ada acara sebelumnya ya. Jadi iklan layanan masyarakat itu juga berupa animasi begitu. Ya, betul. Salah satunya itu. Jadi sejauh ini udah ada beberapa project yang memang ada integrasi dari pemerintah. Itu sudah cukup atau nantinya akan ada tambahan dana atau apa yang diharapkan dari pemerintah? Ya, memang mudah-mudahan dengan adanya pameran seperti ini kita akan adakan rutin ya. Jadi kedepannya itu paling tidak 1 tahun sekali gitu, setiap kali ada mahasiswa yang lulus gitu, kita akan adakan lagi pamerannya dan tentunya nanti mungkin skalanya akan lebih besar gitu, ada kompetisinya atau lain sebagainya, mungkin akan lebih di-plan ke sana. Oke, pastinya ada dari pemerintah yang menonton acara ini, mungkin nanti akan ada gayung bersambut begitu ya. Bu Tia, untuk sasarannya sendiri, galeri ini atau pameran ini nantinya kemana Bu? Oke, kalau dari pameran, karena ini virtual ya, jadi lebih umum lagi, lebih luas lagi. Jadi bisa dari skala nasional dan bisa juga internasional, karena bisa diakses dari seluruh penjuru gitu kan. Untuk dari kemarin kami sudah menembung sama SMK-SMK, ternyata dari SMK ini merasa tertarik gitu. Tertarik untuk bisa ikutan seperti apa sih dunia universitas, apalagi dari dunia animasi Udinus seperti apa. Jadi mereka sangat tertarik, terutama di SMK atau sekolah-sekolah SMA. Jadi teman-teman di SMK, SMA semua juga tertarik untuk menonton tentunya galeri ini. Dan supaya lebih menarik lagi, kita tonton lagi ini film animasi yang 3D kali ini ya, pemirsa. Silakan dapat menyaksikan. Iya, kita sudah saksikan bersama pemirsa bagaimana lebih menarik daripada yang tadi, atau pemirsa ini masih bingung ini membedakan mana yang 2D, mana yang 3D. Bu Nita boleh jelaskan, kalau yang 3D tadi yang kita saksikan itu mana bedanya? Apa bedanya? Oke, sebenarnya kalau dilihat secara general ya, animasi itu kan ada 2D, 3D, dan stop motion atau gerak henti. Itu kita lihat dari kacamata karakteristik visualnya gitu. Kalau 3D atau aset 3D, itu kalau kita lihat itu memang ada ruangnya gitu, jadi cenderung lebih tidak flat, walaupun teknologi sekarang animasi 2D pun terlihat lebih ada ruangnya memang. Kemudian lebih halus juga? Kalau dari halusnya itu dua-duanya atau tiga-tiganya stop motion 2D dan 3D itu bisa halus. Bisa halus semuanya? Ya, lebih ke kualitas, karakteristiknya saya bilang. Jadi 3D itu kalau kita main kamera angle, itu lebih terlihat ada ruangnya gitu. Seperti tadi itu ada di dalam ruang begitu ya? Ya, contohnya misalnya ada aset atau karakter di situ dan kita lihat dari beberapa angle berbeda. Itu seperti misal Mbak Mira lihat Fast di tengah ini ya. Kalau 3D itu dengan menggeser kameranya secara otomatis itu kita langsung mendapatkan dimensi yang berbeda. Arah lightingnya, arah shadownya gitu. Sedangkan kalau 2D kita bisa mendapatkan itu tapi tekniknya yang sedikit berbeda gitu. Kita harus gambar frame by frame gitu. Oke, Bu Tia, ini untuk pemirsa TVku dan juga untuk masyarakat ini supaya bisa membedakan, oh ini 2D, oh ini 3D, ini stop motion, itu di mana karakternya? Oke, kalau misalnya kita melihat sebagai contoh ya, kalau yang bisa kelihatan sekarang misalnya di Frozen atau Upin Ipin aja, itu termasuk apa? 3D. 3D. Jadi bisa dilihat mungkin kalau secara kasat mata dari pencahayaan atau dari sudut pandang kameranya itu lebih bisa terlihat lebih kompleks atau lebih kelihatan natural itu di 3D. Jadi lebih kelihatan nyata. Lebih kelihatan nyata itu di 3D. Jadi 3D itu lebih real gitu ya, lebih mendekati nyata. real, mendekati real. Jadi kalau misalnya animasi 2D nih, biasanya lebih ke yang
style artistik, lebih artistik di animasi 2D. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mahasiswa pengen belajar animasi 2D gitu, mungkin bisa dikuatkan di stylenya atau gaya penceritaannya atau di gaya visualnya gitu. Nah kalau di 3D mungkin bisa diarahkan ke ini lebih ke realistiknya seperti apa, mendekati realistik seperti apa sih animasi 3D ini gitu. Jadi risetnya gitu ya. Nah kalau 12 prinsip animasi itu apa saja, Bu Nita? Wow, di tes ya. Ya tentunya ada banyak ya, ada timing, ada arc, ada slow in slow out atau ease in ease out gitu ya. Lalu ada wait, lalu ada antisipasi, follow through. Sebenarnya banyak. Jadi kalau mungkin saya jelaskan semua itu lebih ke bahasa teknis gitu. Cuman yang penting di sini sebenarnya pengertiannya. Jadi bagaimana 12 prinsip animasi itu selalu dan selalu, walaupun tadi saya katakan ada semester 2 sampai 8, itu setiap karyanya harus ada prinsip animasi itu. Apa yang harus di-highlight? Apa yang harus di-highlight? Jadi membuat karakter atau aset sesimpel apapun itu harus menggunakan atau mengaplikasikan 12 prinsip animasi itu. Kalau enggak, mungkin akan terlihat karakternya itu seperti tidak bernyawa gitu. Oke, 12 prinsip animasi. Kita akan saksikan bersama film yang berikut ini apakah sudah mengandung 12 prinsip animasi. Kita saksikan bersama. Itu tadi stop motion ya, sudah mengandung 12 prinsip animasi ya pastinya. Yang harus di-highlight tadi apa saja Bu Dita yang harus di-highlight? Yang harus di-highlight sebenarnya kalau saya katakan itu dari 12-12-nya itu penting ya. Memang kalau di-highlight itu ada 4 atau 5 yang lebih compulsory gitu, itu tentunya harus ada, paling tidak gitu ya. Itu ada slow in slow out, ada wait, ada time, ada arc, ada antisipasi lah, mungkin saya bisa katakan itu. Kalau bahasa awamnya seperti apa? Bahasa teknisnya. Mungkin bahasa awamnya ya, sesimpel seperti ini. Saya kembali pakai ilustrasi bola memantul ya, atau ball bounce gitu. Jadi kalau bola yang keras atau bola yang lunak, rubber, itu kita bisa kenali bagaimana bola itu memantul. Apakah keras, apakah lunak. Atau bola yang berat dengan bola yang ringan, itu kita juga bisa kenali dengan cara dia memantul. Nah, caranya gimana sih? Padahal itu kan semua buatan tangan. Itu dengan adanya prinsip animasi. Gitu. Oke, baik. Bu Tia, tadi kita sudah saksikan yang stop motion. Nah, kalau tadi di 3D itu lebih ke ruang, begitu ya, perbedaan angle, begitu tadi seperti yang disampaikan Bu Nita. Kalau yang di stop motion ini apa yang harus digali? Oke, kalau dari stop motion mungkin dari basicnya dulu adalah di bagaimana mereka mengambil gambar. Jadi kalau di program studi animasi itu kan ada beberapa tahapan sebelum bisa mengambil kelas stop motion. Jadi ada namanya kelas fotografi dan ini berhubungan sekali dengan stop motion. Bagaimana mereka bisa mengambil gambar, terus kemudian cahaya yang masuk, cahaya yang itu yang sangat sensitif ketika membuat sebuah produksi animasi stop motion ini tadi. Jadi yang ditampilkan yang lebih sensitif adalah cahaya dan cara pengambilan gambarnya itu karena sebelumnya harus mengambil fotografi gitu. Nah, ini dari semester 1 sampai semester akhir ini apa saja yang diajarkan kepada teman-teman mahasiswa ini, apalagi ini untuk teman-teman
teman-teman yang ada di SMA, SMK mungkin tertarik untuk masuk di D4 Animasi Udinus, mungkin sekarang bisa diinformasikan kepada mereka apa saja yang diajarkan. Oke, kalau diajarkan banyak banget ya, mungkin nanti saya nggak cukup di sini. Oke. Sampai besok nanti. Sampai besok. Nah, kalau misalnya secara umum ya seperti tadi ada beberapa galeri yang dihadirkan, ada 2D, ada 3D, ada stop motion graphics sampai 3D. Nah, di sini karena banyak yang harus belajari, jadi masing-masing mahasiswanya juga nanti akan belajar 2D seperti apa, dari basic sampai advance. Yang 3D seperti apa, dari basic sampai advance, stop motion juga dan semuanya. Jadi semuanya saling berhubungan. Jadi mahasiswa nggak cuma tahu satu macam saja, tapi juga semuanya juga bisa. Jadi nanti ketika keluar dari Animasi Udinus, mereka sudah tahu dan bisa mengaplikasikannya atau mungkin membuat studio sendiri dan bisa mendapatkan banyak klien yang banyak dari basic yang sudah didapatkan. Bisa membuat studio sendiri nanti harapannya. Kita saksikan lagi ini demo virtual berikut ini. Ya, ini boleh dijelaskan ini apa Bu Tia? Oke, kalau di sini ini ada masuk galeri 2D. Nah, di galeri 2D ini ada berbagai macam, tadi seperti saya bilang ada ada demo reel. Nah, demo reel di sini adalah satu kompilasi karya dari satu mahasiswa. Jadi ini semacam kayak portfolio. Okay. Nah, portfolio di sini ada ini oleh Stephanie Jennifer. Jadi dia membuat beberapa kompilasi karyanya dia untuk dia bisa jadi satu portfolio sendiri. Nah, terus ada lagi ini masuk ke Oke, di sini ada satu lagi karena ini di Animasi 2D1 ini basic dari mahasiswa dari semester 2. Dia membuat satu gerakan simpel dengan tadi menerapkan 12 prinsip animasi. Nah, 12 prinsip animasi ini seperti kayak mereka jalan atau mereka goyang dansa, dan dia tidak menggunakan angle kamera dulu. Jadi di sini hanya fokus di gerakannya aja, satu gerakan aja gitu. Terus, nah kalau di Animasi 2D1 ini di samping banyak dari supaya gerakan ada anticipation tadi, ada art. Terus ada juga yang dari kelas produksi animasi 2D. Nah, di sini udah tingkat advance. Di tingkat advance di sini ada bagaimana satu studio dari beberapa mahasiswa yang berkelompok terus membuat satu cerita dan kemudian dieksekusi jadi sebuah produksi animasi 2D, ada ceritanya. Durasinya berapa lama itu? Durasinya sekitar 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit. Okay. Nah, dari satu video ini tadi ada ceritanya, terus kemudian pesan moral yang mau disampaikan juga ada, sampai ke bagian compositing itu tadi. Terus ini masih juga di produksi Animasi 2D1 juga. Jadi masing-masing studio punya karakternya sendiri, punya ceritanya sendiri. Apa yang mau disampaikan juga sama, juga berbeda juga dari masing-masing studio. Bu Dita mau menambahkan? Ya, mungkin kalau dilihat secara keseluruhan itu ada 3 kategori level ya tingkatannya. Tadi yang dijelaskan Bu Tia itu memang masih tidak memperhatikan angle, yang penting gerakannya dulu gitu. Di level berikutnya mereka udah punya cerita dan tanggung jawabnya itu untuk menyampaikan cerita itu ke audiens gitu. Bukan mereka doang yang ngerti, tapi audiensnya juga mengerti gitu. Jadi dari visualisasi karakter, terus cara bahasa kamera, terus cara mereka gerakin karakternya gitu, itu semua tanggung jawabnya mereka. Dan terakhir adalah di level tugas akhir gitu. Jadi ada 2 semester, yaitu pra tugas akhir dan tugas akhir. Jadi pra tugas akhir itu lebih ke arah mereka membuat praproduksinya, konsepnya gitu, karena memang topik atau tema yang diangkat di sini jauh lebih serius atau lebih berbobot dalam tanda kutip. Jadi diharapkan nanti hasil karya akhirnya itu bisa bisa berkontribusi, maksud saya, terhadap isu tersebut. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Nita dan juga Bu Tia. Nanti di segmen berikutnya saya akan undang Kaprodi dan juga mahasiswa dari D4 Animasi, program studi animasi Udinus. Terima kasih atas kehadirannya di Special Talk Show, dan pemirsa tetap pastikan Anda bersama kami akan kembali sesaat lagi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion?
lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini, bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software di Kampus On TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show 1 jam bersama Animasi Udinus. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Program Studi D4 Animasi, Hafiz Hastuti. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Sudah lama tidak bertemu dan sekarang hadir lagi. Tentunya animasi ini dari tahun 2016 dan sekarang sudah banyak prestasinya. Nanti kita akan cerita apa saja prestasinya. Tapi saya akan menyapa dulu Muhammad Amir Khairuddin, mahasiswa atau Ketua Biro Animasi Udinus. Halo Amir. Halo Mbak. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Baik, saya ke Bu Hafiz dulu. Prestasinya apa saja nih Bu? Sepertinya ini melesat sekali nih program studi animasi. Ya, terima kasih Mbak Mira. Nah, ini kalau dikatakan prestasinya melesat animasi, ini berarti prestasi tim ya, prestasi bersama. Di segmen 1, 2, 3 tadi sudah ada Bunita dan Buristia. Yang bercerita. Iya, bercerita. Jadi ini memang dosen-dosen animasi, dosen muda, kemudian juga kreatif, ya, kemudian juga passionnya luar biasa di animasi dan idenya luar biasa. Jadi kemudian juga ada tim mahasiswa yang bergabung dalam himpunan mahasiswa Biro Animasi, kemudian juga ya dukungan dari fakultas, kemudian juga universitas dan Yayasan Dianuswantoro yang ini juga tidak kalah penting. Nah, untuk prestasi ya banyak sekali ya, kami tahun ini itu ada mungkin 10-an prestasi yang kami dapatkan begitu, hampir rata-rata prestasinya tingkat nasional, seperti lomba Ki Hajar, kemudian juga
lomba animasi mitigasi, ya, terus apa ya? Ya, game-game yang diadakan oleh pemerintah ya, terutama itu kami bisa mendapatkan juara 1, kemudian juara 3 dan lain sebagainya. Selalu langganan jadi juara, padahal lulusannya aja baru lulusan pertama, begitu ya, Mbak Hafiz? Baru besok ini ya, tanggal 21 Agustus di wisuda yang pertama kali angkatan 2016. Ini saya akan mengajak pemirsa TVku untuk mengenal lebih dekat lagi. Kita saksikan tayangan berikut ini. Ya, pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama apa kegiatan mahasiswa D4 Animasi Udinus. Kalau tadi sudah ada 2 dosen cantik, nah kali ini kaprodinya. Supaya lebih jelas lagi apa saja kegiatan teman-teman mahasiswa. Tadi itu kan banyak sekali kegiatannya, Bu. Nah, kalau di saat pandemi seperti ini, seperti apa nanti proses belajar mengajarnya? Ya, pandemi ini memang terus terang pukulan berat bagi kami ya, karena kebetulan Prodi Animasi ini kan program studi vokasi. Jadi struktur kurikulum di Prodi Animasi ini 74%-nya praktik, Mbak. Jadi praktik, kita banyak di studio, mahasiswa banyak diskusi dengan dosen, asistensi gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini, otomatis kita harus melaksanakannya semua serba online. Tapi dosen-dosen selama pandemi ini memang kami punya komitmen ya, bahwa corona tidak corona tetap harus karyanya harus dimaksimalkan, karena harus tetap berkreasi ya, begitu. Betul. Kami juga mencoba menyampaikan ke teman-teman dosen begitu, ketika kita karya itu menjadi hal yang utama bagi mahasiswa animasi begitu ya, ketika kita unggah ke publik begitu, orang ke depan tidak akan memaklumi bahwa ini loh karyamu atau karyaku itu dibuatnya pada waktu pandemi dulu. Orang tidak akan melihat ke situ. Ada pandemi atau tidak, ya tetap harus maksimal. Nah, makanya durasi dosen mengajar yang seharusnya 14 kali pertemuan kami perpanjang begitu, hanya untuk supaya bagaimana target atau capaian belajaran harus tetap seperti nggak ada pandemi. Nah, itu strateginya. Kalau tadi dari dosennya sudah menjelaskan, saya mau dengar suara mahasiswa nih. Apa ini betul? YouTuber ini, Mbak. Kalau dari mahasiswa sendiri, apa yang dirasakan pada saat pandemi ini? Kalau masalah pandemi ini, yang terpenting itu kan yang sebelumnya itu komunikasi. Kalau komunikasi dari kami anak milenial itu udah terbiasa jarak jauh gitu kan. Tapi yang susah itu masalah teknis seperti alat-alat yang digunakan untuk memproduksi animasi, karena dari kawan-kawan animasi juga nggak semuanya itu memiliki komputer yang speknya itu standar animasi. Jadi semua ada di laboratorium ya? Yes.
kalau bisa sih di Udinus ini kan kalau lebih lancar juga untuk mendirect teman-teman juga. Tapi kalau ini mungkin lebih belajar untuk memanage atau berkomunikasi kepada kawan-kawan gimana enaknya, gimana prosesnya biar bisa jalan dengan lancar gitu sih. Oke, sebelum nanti lebih cerita lagi gimana teman-teman mahasiswa berkarya yang luar biasa, kita saksikan lagi tayangan berikut ini. Nah, ini yang kita saksikan ini apa ini, Bu? Ini demo ini ya, luaran tugas mata kuliah studi ini. Ini demo 2D, ya, dari 2 dimensi. Ini karya-karya ya, 2 dimensi. Ada karya Amir di sana? Ada. Ada yang mana? Yang ya itu. Oh, yang itu. Oke. Ini karya tim sih, bukan karya saya pribadi. Berapa orang timnya Amir? Ada 5, tapi ya berbeda tugas gitu. Oke. Apa yang dibuat video tentang apa itu, Amir? Kalau di sini perbedaan berbahasa, ini seperti kultur sih, seperti budaya. Jadi di sini ada 2 karakter yang memiliki dunia yang berbeda. Yang satu itu bahasanya itu disimbolkan dengan bulat-bulat, yang satu itu disimbolkan dengan sesuatu yang tajam-tajam atau lancip gitu. Jadi di sini mereka berdua itu saling belajar antar budaya biar bisa saling tukar-menukar informasi. Jadi di sini ada kayak sebuah tembok yang membatasi mereka. Di situ aslinya itu cuma gambaran dari bahasa. Jadi di sini kita harus bisa belajar bahasa dari budaya. Contoh ya dari mungkin Sunda, Jawa, tapi di sini digambarkan dengan simbol lingkaran atau kayak lancip-lancip gitu sih. Oke, sepertinya ini sangat cocok ya untuk masyarakat Indonesia yang budayanya juga begitu banyak dan untuk mencegah supaya tidak terjadi intoleransi begitu ya. Kemudian ini apa lagi, Bu, yang ingin ditampilkan? Nah, itu karya-karya pada saat sekarang kan ini kan exhibition ya, Bu? Ya. Nah, di exhibition ini karya-karya apa yang ingin ditampilkan pada masyarakat, Bu? Ya, sebenarnya kita itu kan ada animasi 2 dimensi seperti yang kita lihat saat ini ya, kemudian animasi 3D, animasi stop motion, kemudian ilustrasi, dan satu lagi grafika gerak ya, motion grafik. Kita itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kita ini bisa loh, bahwa di pendidikan akademik begitu, di vokasi kita bisa menghasilkan karya-karya yang sebenarnya tidak kalah dengan yang ada di luar sana begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya sesuai dengan visi kami. Visi prodi kami itu adalah menjadi program studi animasi kelas dunia pada tahun 2025 yang berintegritas dan mampu menghasilkan lulusan cakap karya, cakap teknologi, dan cakap wirausaha. Itu visi kami, Mbak. Cakap karya, cakap teknologi, dan cakap. Banyak cakap pokoknya. Banyak cakap pokoknya. Nanti kita akan banyak cakap lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Special Talk Show. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus へ来てください。Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show 1 jam bersama animasi Udinus. Bu Hafiz, ini kita tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang sudah berkarya ini dilirik oleh teman-teman dari industri. Nah, ini seperti apa kerjasamanya, Bu? Ya, ketika kita bicara tentang animasi, ini kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya industri. Ya, industri dalam hal ini memang kami libatkan, terutama di kurikulum. Jadi ketika kami menyusun kurikulum, industri kami undang, begitu kami duduk bareng,
sebetulnya yang ada di industri saat ini tuh sudah sejauh apa. Kita nggak boleh ada gap yang terlalu tinggi dengan kebutuhan industri. Nah, selain itu juga kami melibatkan industri untuk mengajar di prodi kami. Proporsinya kami buat 50% ya, jadi 50 adalah dosen di dalam, kemudian 50% adalah diampu oleh dosen industri. Itu juga. Itu sudah berjalan sampai sudah saat berjalan 1 tahun dan alhamdulillah memang kelihatan gitu ya, karya-karya mahasiswa juga kelihatan. Kemudian juga kami kan memang membuka etalase, yang buat etalase, kemudian juga lapak-lapak digital yang harapan kami bisa menjadi jembatan yang strategis, menjadi penghubung antara prodi animasi dengan dunia industri. Jadi ketika industri ini melihat hasil karya, kemudian juga mereview, itu sebenarnya harapan kami. Dan ketika kami pajang begitu ya, kami kan punya 2 etalase andalan sebetulnya. Yang pertama adalah di kanal YouTube Udinus Animasi, kemudian juga ada website ya animasi.dinus.ac.id. Nah, di sana industri melihat nanti ya Bu ya, kami minta lulusannya sekian orang untuk di modeler, kemudian di bagian untuk ilustrasi, untuk animasinya itu beberapa sudah menyampaikan surat resmi malahan ya. Jadi memang harapannya lulusan kami ini laris manis, langsung laris manis ya, tanpa harus mencari, sudah ditembung duluan, kalau bahasa Jawanya ditembung. Ini the next-nya nanti Amir ini. Ya ini Amir ini ya. Dan kemudian untuk virtual exhibition-nya sendiri Bu, kalau pemirsa TVku ingin mengakses kemana Bu? Sebetulnya kami menyiapkan ini Mbak di Dinus Animasi ya, di kanal YouTube, kemudian juga di website animasi.dinus.ac.id. Ya, 2 ini kami buat live juga. Nah, kalau Amir sendiri, ini Amir sekarang semester berapa? Semester 4 masuk ke 5. Semester 4 masuk ke 5. Selama sudah di semester 4 masuk ke 5 ini, apa pelajaran yang paling berharga yang Amir dapat di D4 Animasi Udinus? Ya banyak sekali sih, karena waktu SMK itu kan udah multimedia. Jadi kamu dari SMK ya? Iya, dari SMK. Multimedia. Itu basicnya kan udah ada teknis secara memproduksi 2D. Tapi kalau di Udinus Animasi ini lebih mendirect sebuah tim untuk project. Jadi itu lingkupnya itu lebih profesional gitu kan. Jadi di sini mencetaknya itu bukan sebagai seorang yang tukang biasanya kan bilang kayak gitu sih, tapi lebih mencetak sebuah leader gitu. Jadi mimpinya itu sebuah project. Tadi Bu Tia dan Bu Nita di awal menyampaikan bahwa mahasiswa sekarang itu lebih challenging. Kamu merasa lebih challenging di Udinus ini? Iya sih. Selalu ada hal-hal baru yang ingin kamu ciptakan begitu ya. Nah, di virtual exhibition ini apa karya Amir yang dipamerkan di sini? Ya, tadi produksi 2D, ada juga modeling juga, dan banyak juga dari kawan-kawan animasi juga, nggak cuma saya pribadi. Ya, mungkin baru produksi karena di semester ini kan baru produksi 2D gitu sih. Baik, harapannya Amir ke depan seperti apa? Kalau harapan saya yang lebih umum itu memajukan animasi Indonesia, karena saya sendiri itu ikut komunitas-komunitas juga, dan animasi di Indonesia itu kayaknya harus benar-benar manjat terus gitu. Jadi harapan saya itu untuk jurusan, untuk saya pribadi itu lebih memajukan animasi Indonesia sih. Lebih bisa memajukan animasi Indonesia. Baik, kalau Bu Hafiz sendiri, apa harapan ke depan Bu Hafiz? Harapan ke depan ya munculnya IP-IP yang ada di Indonesia ini Mbak. Jadi kita suatu saat nanti Indonesia ini dikenal sebagai salah satu industri animasi dunia yang tidak kalah dengan Disney, kemudian Pixar, punya studio seperti itu. Kita bisa pencetak animatornya ada di Udinus. Udinus ya. Itu harapannya ya Bu? Harapannya, Oke, kita bisa. Baik, terima kasih Bu Hafiz sudah berbagi, dan sukses untuk virtual exhibition-nya. Dan semoga semakin banyak mahasiswa yang bergabung di D4 Animasi Udinus. Dan Amir, sukses juga untuk Amir ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Dan Anda pemirsa, terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.